Dan kita masih bisa menjalin tali silaturahmi bersama kawan-kawan dari berbagai elemen. Kita ucapkan juga selamat datang kepada Pak Lurah Mojorjo, kemudian juga teman-teman komunitas, juga Pak Heri yang ada di belakang dari Pemkab Madiun juga hadir di sini. Jadi insya Allah kita lengkap di sini untuk dari berbagai elemen bisa hadir dan bertukar pemikiran tentang apa sih maksud pertemuan kita malam hari ini. Apa itu diskusi yang menyangkut dengan ikhtiar aktivasi ruang halayak. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang lebih pahamnya aktivasi otak kanan atau otak tengah. Tapi apa sih yang dimaksud dengan aktivasi ruang halayak? Baiklah, karena kegiatan ini untuk yang versi malam hari ini belum kita buka, marilah kita buka kesempatan pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa lancar, tidak ada halangan apapun. Baiklah, pada awalnya dulu teman-teman komunitas sebelum adanya fosil jengkol sempat rasan-rasan kapan sih kita bisa ngumpul sekedar untuk minum kopi, nyangkruk bareng, tukar ide, mengembangkan kreativitas, pertukaran pengetahuan antar teman-teman komunitas. Itu rasa-rasanya Mas Anas waktu itu. Gayung bersambut, beberapa bulan kemudian saya dihubungin oleh Mas Adin. Mas Adin ini berasal dari Semarang, dari Gerobak Histeria. Kebetulan kinerjanya terkait masalah bagaimana bisa mengoptimalisasi dan menghidupkan kembali ruang-ruang publik di wilayah urban atau perkotaan seperti itu. Jadi supaya lebih lengkapnya nanti saya minta Mas Adin mungkin memaparkan tentang apa sih ruang halayak ini gitu. Dan setelah itu kita nonton kinerja mereka di Semarang supaya mungkin ini bisa jadi tukar pengetahuan kita. Oh, di Madiun pernah kok melakukan seperti ini umpamanya di wilayah mana gitu. Baik, mungkin Mas Adin ada paparan yang bisa disampaikan? Ayo adik-adik, jangan nutupin ya. Adik-adik, jangan nutupi. Oke. Awas, hati-hati. Monggo, Mas Adin sekaligus memperkenalkan diri lebih lengkapnya seperti ini slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun, salam sejahtera. Terima kasih atas
sambutannya di sini. Sungguh ini sebuah malam yang sangat membahagiakan bagi saya karena Bu Cinta Project ini memang kami kerjakan di kampung urban. Jadi biasanya di beberapa kota diskusinya di kampus atau di kafe atau di, ya saya tergantung penyelenggara. Tapi baru malam ini selain di Cangar ya, di Batu, ini diadakan di kampung. Jadi saya sangat berterima kasih karena auranya saya sangat suka. Saya Adin, saya dari Semarang. Kami aktif di Kolektif Histeria, itu komunitas seni yang bergerak di isu kota, anak muda dan komunitas. Sekarang kami mengembangkan platform Peka Kota, itu sebuah platform yang kalau Histeria banyak seninya, kalau platform Peka Kota emang lebih ditujukan mengajak warga itu untuk peka terhadap perubahan di kota. Karena dalam 10 tahun terakhir ini kota bergerak sangat masif, pembangunan begitu banyak, kita terkaget-kaget. Nah, sepertinya kita butuh kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa mengimbangi laju pertumbuhan kota yang sedemikian cepat. Oke, ini saya akan jelaskan sedikit tentang Bu Cinta Project ini. Ini proyeknya kami adakan di Bustaman, di sebuah kampung yang terdiri dari 2 RT. Kalau di sini berapa? Ini kelurahan atau dusun atau kampung? Oh, kelurahan. Berapa jiwa Pak penduduknya Pak? 4.000, 3.000? Banyak banget. 12.000, gila. Wah, nggak kebayang. Banyak banget Pak. Oke. Maaf ini dalam bahasa Inggris tapi saya akan jelaskan. Jadi Bu Cinta Project itu awalnya emang berasal dari kalau di sini tempat duduk yang terbuat dari batu bata di depan rumah itu namanya apa ya? Bu juga ya? Sama berarti ya? Oke, sama. Kita berarti punya ide yang sama. Jadi di Bustaman itu tempatnya lebih sempit dari ini. Kalau di sini masih banyak jalan yang lebar, mobil masih bisa masuk. Kalau di Bustaman itu tempatnya sangat sempit. Nah, mereka menggunakan dalam frame mereka ruang publik atau ruang halayak itu ya jalanan itu yang sangat sempit. Jadi tidak ada lapangan yang cukup besar kecuali balai RT di tingkat 2 ada satu bangunan. Tapi itu pun bukan ruang terbuka. Jadi memang ruangnya tertutup. Kemudian warga menggunakan menggunakan jalan sebagai pusat aktivitas. Jadi gang itu sudah sempit, sudah kumuh karena itu mereka masuk wilayah padat kumuh dan miskin. Dia menggunakan segala daya untuk memaksimalkan jalan. Jadi di jalan-jalan itu yang gang sempit itu dibangun tempat-tempat duduk dari Bu itu untuk jualan. Nah, itu juga cukup mengganggu sebetulnya untuk akses jalan. Jadi ada salah satu tempat di sana namanya Bu Cinta. Ada banyak Bu tentu saja di kampung itu. Tapi satu yang menarik perhatian kami adalah Bu Cinta. Nah, Bu Cinta ini biasanya tempat tongkrongnya anak-anak muda di sana. Jadi kalau yang tua-tua mungkin di gang-gang yang sebelah gitu. Kalau yang muda-muda biasanya di Bu Cinta itu. Nah, di sana mereka biasanya ngobrol, nongkrong, janjian, kadang cari pacar dan lain-lain. Biasa tak anak muda kan begitu. Terus nah, idiom itu kemudian kami gunakan sebagai judul project karena selain kontekstual juga sebagai upaya kerinduan mereka terhadap adanya ruang publik yang cukup memadai. Nah, di sini kami membedakan antara ruang publik dan ruang halayak. Kenapa judulnya aktivasi ruang halayak? Karena kami bayangkan ruang publik itu yang menurut beberapa ahli mempunyai luasan tertentu, dimensi tertentu dan sifatnya sangat spasial, sangat keruangan dan tetap. Tapi kalau ruang halayak itu adalah ruang tempat diskusi, tempat ngobrol, tempat negosiasi, tempat sehingga terjadi aksi, sehingga terjadi kegiatan. Nah, itu yang kami maknai sebagai ruang halayak. Jadi yang kami maksud aktivasi ruang halayak ini memperbanyak sebetulnya ruang-ruang interaksi antar warga sehingga melahirkan suatu gagasan untuk kampung. Kira-kira seperti itu. Nah, itu idenya. Nah, ini salah satu proyeknya di gang ini yang cukup lebar. Oke, kami akhirnya
ini bisa kebayang jalannya sangat sempit. Akhirnya kami mengumpulkan data kira-kira persepsi publik, pendapat masyarakat tentang ruang publik itu bagaimana, tentang ruang khalayak itu bagaimana, dan bagaimana mereka menyikapinya. Nah, kami mengundang 10 seniman untuk terlibat dalam proyek itu. Ada yang komunitas, ada yang personal untuk bikin karya berdasar tema yang kami ajukan. Kira-kira dalam ruang yang sesempit itu mereka bisa ngapain? Karyanya kami bagi-bagi, ada karyanya yang cukup fungsional, ada yang simbolik, ada yang sifatnya lebih dekoratif, dan ada yang sifatnya partisipatif. Jadi berkarya bersama warga. Ini salah satu kegiatannya. Kami juga mencoba untuk mendokumentasikan foto-foto lama. Jadi kami mengajak warga untuk kami sediakan alat scan. Kami ajak mereka untuk menyekan foto-foto lama sama kartu-kartu penting, kartu keluarga, SIM, STNK, dan lain-lain. Tentu saja tidak mudah karena kan kemudian warga bertanya, buat apa gitu. Nah, tentu saja peranan aparat jadi cukup penting, aparat pedesaan itu, Pak RT, Pak RW untuk meyakinkan warganya. Pas kami kumpulkan sedikit yang mau, terutama foto ya, foto-foto keluarga gitu. Tapi begitu kita pamerkan, kita cetak ulang ukuran A3 di kampung, wah mereka, loh kok kemarin kami nggak diajak. Jadi kadang-kadang begitu. Kita ya emang harus persuasif pada warga. Nah, ini juga salah satu proyeknya. Jadi kami mengidentifikasi tokoh-tokoh kampung yang dianggap sesepuh atau orang tua untuk direspon menjadi sebuah karya. Biasanya yang dibikin kayak gini ini kan orang-orang tokoh terkenal, pejuang, siapalah. Nah, kami menganggap bahwa orang kampung itu juga penting gitu loh. Nah, ini juga memudahkan kami untuk masuk di kampung karena mereka merasa dihargai. Ini senimannya. Nah, ini beberapa karyanya. Jadi karyanya emang macam-macam. Nanti kita bisa lihat videonya, tapi saya akan jelaskan sebentar. Ini instalasi terbuat dari kaca. Kalau jangan perhatikan, jalannya sebetulnya nggak selebar itu. Itu diambil fotonya karena itu dikasih cermin. Jadi karyanya cermin. Jadi seolah-olah jalannya itu sangat lebar. Padahal jalannya cuma 1 meter, 1,5 meter kira-kira gangnya. Jadi senimannya membuat ilusi optik seolah-olah itu lebar gitu. Jadi ini mempertanyakan ulang, bener gak sih Bustaman itu sebesar itu atau hanya dibesar-besarkan? Jadi memang reflektif. Ada karya yang sifatnya seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini mainan yang dikumpulkan Anissa dari teman-teman dan bikin topeng-topeng juga. Anissa mencoba mengeksplorasi. Biasanya anak kecil itu faktor yang biasanya tidak diperhatikan dalam perkembangan perkampungan misalnya. Kadang-kadang. Nah, dia mencoba untuk karena di sini kampungnya sangat sempit, jadi interaksi antara anak muda, orang tua dan anak kecil itu sangat padat. Jadi sangat dimungkinkan anak-anak kecil itu melihat perilaku yang mungkin kurang terpuji dari remaja atau orang tua dan mendengar perkataan-perkataan yang tidak sopan. Nah, Nisa mencoba mengeksplorasi biasanya tempat main mereka bagaimana, keseharian mereka bagaimana dan jadi karya. Ini di sana ada Sanimas, sanitasi masyarakat. Itu ada 10 tempat 10 kamar mandi karena itu daerah yang sangat padat. Mereka tidak semua rumah punya kamar mandi, Pak. Jadi mereka dapat bantuan dari pemerintah. Mereka ada Sanimas. Nah, teman ini Karamba ini mencoba untuk merespon kamar mandi. Jadi ruang publik itu kan ternyata kamar mandi itu juga bisa jadi ruang publik. Di sana, di rumah, di kita ini ruang publik, kamar mandi itu ya ruang privat. Kalau di sana kamar mandi itu ya ruang publik. Nah, teman ini mencoba merespon di masing-masing kamar ini dengan musik. Jadi kalau kita tutup dari dalam, nanti keluar musiknya. Nah, musiknya apa? Ini juga riset. Mereka tanya-tanya kesukaannya apa gitu. Jadi ada 3 musik di situ, Iwan Fals, Kembang Kenangan, sama dangdut koplo biasa tuh. Kan ya ada kan yang begitu. Terus nah ini juga mural di kampung tentang impian warga. Jadi senimannya mengajak warga untuk membayangkan. Jadi begini, mereka kumpulkan warga terus, Pak, Bu, kira-kira kalau jenengan saya kasih ruang kosong, itu kira-kira mau dibangun apa ya gitu. Jadi ini juga bagian dari cara-cara kami untuk
membuat mereka lebih berani mengutarakan ide-ide mereka tentang kampung. Ada yang pengen kami pengen Pujasera, nah ini Pujasera. Ada yang pengen jadi taman. Nah, misalnya pas jadi taman, kemudian mereka memilih item, memilih icon. Kira-kira kalau dibikin taman, penandanya apa? Nah, bus taman itu sebetulnya kental dengan nuansa kambing karena di sana tempat pemotongan hewan. Tetapi bus taman juga itu berasal dari pemberian Belanda namanya, dulu leluhurnya namanya Raden Kiai Kertobustam, itu leluhurnya Raden Saleh. Warga itu ternyata tidak memilih Raden Saleh atau Kiai Kertobustam, mereka memilih kambing. Jadi gambarnya itu ikonnya berupa kambing. Jadi di sini di kampung ini kambing itu lebih penting daripada Raden Saleh atau Kiai Kertobustam. Nah, itu kami mencoba untuk membangun konsensus lewat gambar aja. Nah, karena kami ini bukan pemerintah, bukan arsitek, planolog atau sarjana teknik, ya sudah kita wujudkan tapi dalam bentuk mural nggak apa-apa ya sementara gitu ya. Jadinya mural itu. Kemudian ini ada seniman juga yang merespon ruang publiknya dengan menggunakan vertical garden. Jadi di sana itu jangan dibayangkan taman-taman itu seperti begini, ini kan masih banyak lahan kosong. Di sana itu ya udah blok, bangunan padat banget kayak Jakarta. Nah, vertical garden menjadi lebih masuk akal. Ini tempat mengaji yang kemudian bisa dinegosiasi dengan warga, dirubah menjadi ruang pamer. Jadi warga juga belajar seni rupa itu apa sebetulnya, pameran itu apa, seni itu apa. Nah, ini selama 2 minggu ruang mengaji ini digunakan untuk pameran dan warga mengaji di tempat warga yang lain. Ini tentang kambing, jadi teman ini menganggap bahwa ini lebih simbolik. Jadi memang karyanya macam-macam. Simbolik ini dia menganggap bahwa yang menyatukan bus taman itu adalah kambing. Jadi rumah kambing itu adalah istilah untuk menggambarkan keadaan sosial di bus taman. Nah, ini karya di rumah warga, ini karaoke. Jadi ternyata warga itu di sana itu ruang privat itu juga jadi ruang publik. Jadi ada salah satu warga yang rumahnya itu tiap hari, bukan tiap hari ya, tapi dalam masa-masa senggang itu digunakan untuk karaoke. Karyanya sederhana, kami hanya mengecat ulang seluruh rumahnya, membenahi ternet, kemudian memberikan lampu kelap-kelip untuk dangdutan itu. Mereka ya seneng-seneng aja, itu juga bagian dari melepaskan emosi mereka. Terus di satu gang itu kami bikin tempat. Selamat datang Ibu. Nah, di satu gang itu, gedung 10 itu ada satu kawasan yang isinya 10 rumah, tetapi yang tinggal di sana sekitar 130. Jadi ada satu rumah yang dihuni paling banyak itu 5-6 kepala keluarga. Artinya sangat padat, sangat sempit dan sangat semrawut, dan rumahnya sangat kecil-kecil. Tapi tempat itu kemudian didesain ulang, misalnya kami bikin tempat gantungan pakaian, kami bikin jadi ada salah satu warga yang jualan nasi toko kelontong itu dibikinkan rak-rak, dibelikan lampu yang cukup terang. Jadi publik juga bertanya kayaknya, ini seni rupa atau enggak sih, ini apa ini? Jadi kayak bedah rumah, jadi macam-macam karyanya. Karena dalam tren seni kontemporer ini memang seni rupa itu sangat cair. Nah, ini keranda, bekas keranda menyimpan keranda mayat, sekarang jadi taman baca. Tapi ini belum, ini masih digunakan ruang pamer. Jadi tempat ini awalnya cukup angker dan dijauhi teman-teman. Kemudian sama warga, oke mas, kalau kurang ruang pakai aja ini keranda, dijebol, kerandanya dipindah, dicat ulang jadi tempat pamer. Dan sekarang didesain jadi taman baca. Ini juga cukup simbolik. Kalau ini ada seniman yang bikin capung sekitar 100-an, ukuran 1 sampai 1,5 meter, digantung di seluruh langit-langit di kampung. Nah, capung ini adalah indikator kalau daerah itu kualitas airnya masih bagus, dia akan didatangi capung. Dan di sana kan nggak ada capung. Jadi sebetulnya ini kritik juga bahwa daerahmu itu nggak sehat-sehat amat. Nah, ini parkir, ini juga tempat. Ini awalnya bukan tempat parkir motor, ini tempat parkir
pedagang kaki lima, rongsokan dan barang-barang bekas. Tapi karena akan ada banyak tamu, akan ada banyak warga yang datang, mereka akhirnya memutuskan, rapat warga memutuskan tempat ini jadi parkir permanen. Ini belum diputuskan jadi parkir permanen pada awalnya, tapi ada teman udah kita desain ini sebagai tempat parkir. Yang tulisan kuning-kuning itu tulisannya parking area. Jadi kami klaim bahwa ini parking area. Ini yang disepakati oleh warga sampai hari ini jadi tempat parkir. Jadi awalnya kalau warga menaruh motor itu di depan rumah. Jadi jalan yang sempit itu sudah dikuasai oleh buk, dikuasai juga oleh motor. Padahal jalan itu satu-satunya ruang publik mereka. Nah sekarang motor tidak boleh parkir di depan rumah. Jadi teman-teman anak kecil itu punya kesempatan untuk mengakses jalanan lebih leluasa. Nah ini kami percaya kota akan bisa memenuhi kebutuhan semua orang jika kota itu dibangun oleh semua orang. Awalnya seperti itu. Saya pikir penjelasan singkat saya itu mungkin kita bisa sambil nonton, bisa dicepet-cepetin juga nanti. Oke, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin ibarat kata Mas Adin ini tamu gitu. Jadi ketika tamu mengetuk pintu menyatakan maksud, alangkah baiknya sebagai perwakilan tuan rumah juga mungkin bisa menceritakan apa yang ada di lingkungan sini, mungkin yang di lingkungan juga ternyata di lingkup Kota Madiun. Oleh karenanya kita minta dengan hormat Pak Basuki selaku Kepala Kelurahan Mojorejo mungkin bisa memberikan masukannya, sambutannya, atau mungkin sesuatu yang oleh kita ini teralpakan, tidak tahu gitu. Ternyata di wilayah lain juga ada yang pernah menerapkan hal-hal seperti ini. Kepada Pak Basuki, waktu dan tempat, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Pak RW, yang kami hormati Bu Sumiati dari Dignas, dan yang kami cintai adik-adik warga Sohiranan, terutama yang dikelola oleh Pak Anas, dan yang kami hormati juga yaitu Mas Adin, royo-royo rawuh di Madiun sini di Mojorejo karena tergugah hati ingin tahu bagaimana kehidupan Kelurahan Mojorejo. Pertama perlu kami informasikan, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya cukup tadi sudah disampaikan, Basuki, sudah tidak ada tambahan apa lagi, pokoknya Basuki aja, tidak pakai embel-embel apa. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, istri satu, stok satu aja gendutnya sama ibu yang jualan itu. Nah, alhamdulillah, memang saya milih yang gendut karena apa? Kalau udah diberi makan 2 hari aja kan masih gendut ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Ini guyon tapi maton gitu aja. Saya dikasih Gusti Allah itu anak 2, laki perempuan, alhamdulillah sudah cukup, nggak usah banyak-banyak, laki aja 1, perempuan 1. Anak saya yang besar dia usia 25 tahun, anak saya yang kecil 20 tahun. Yang kecil sementara di IKIP PGRI Madiun semester 5, dan yang gede alhamdulillah sudah dapat kerjaan, ngomong anak-anak, yaitu jadi guru di STM. Alhamdulillah, terima kasih. Tambahi alhamdulillah juga saya juga diberi nikmat juga, saya sudah diberi cucu 2, perempuan laki, alhamdulillah. Yuk genep. Ibu bapak yang kami hormati dan adik-adikku yang kami cintai, di mana saya perlu informasikan pada Mas Adin, yang mana
tadi sudah memberikan info penjelasan tentang kehidupan yang ada di Semarang. Di Madiun beda lagi, yaitu di Madiun itu untuk wilayahnya nggak sesempit ini, nggak sesempit di Semarang, tapi masih ada jalan-jalan yang agak lebar. Alhamdulillah. Terus tadi saya lihat itu ada gang-gang kecil dan sebagainya. Ini memang embrio. Kemarin kalau nggak salah 5 atau 7 tahun yang lalu ada embrio kecil, tapi lingkupnya kecamatan, Mas, saya tahu. Sekarang sudah merambah di seluruh antero Kota Madiun, lebih-lebih di luar Kota Madiun, yaitu KPD Bundaran. Ya itu. Itu sudah ribuan orang di sana. Sekarang sudah perekonomian juga sudah mulai alhamdulillah berkembang. Nah, di sini perlu kami informasikan, di sini semuanya di Kota Madiun tidak ada desa. Maaf, di 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun itu semuanya kelurahan, tidak ada desa. Jadi perangkatnya, karyawannya semuanya PNS. Ketepatan saya di Mojorejo ini baru 2 tahun saya melayani masyarakat Mojorejo. Jadi saya juga masih timik-timik untuk menyelami apa hati nurani warga kelurahan Mojorejo. Jadi maka dari itu saya mohon nantinya diberi info yang sekiranya nanti bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini embrio cangkruan ini kalau di level Jawa Timur ini cangkruan boleh, lesehan boleh, semoga lah sing ampre api piye yang jelas masyarakat bisa menikmati dan tidak ada sudon yang jelek. Jadi maka dari itu saya juga ucapkan terima kasih. Nanti anak-anak kita bisa nimbrung di sini, tukar karuh, mungkin belajar bersama, ya silahkan. Yang jelas intinya bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati oleh warga sekitar. Perlu kami informasikan Mas Andin, di sini jumlah RT-nya hanya sedikit, 64 RT, dan RW-nya hanya 14. Alhamdulillah, kalau penduduknya tadi sudah saya bilang sekitar 12.600 berapa. Nah ini ngopeni wong 12.000 itu piye katanya. Ya, maka dari itu di sini 60% perumahan, Mas. Jadi yang 40% ya seperti ini, perkampungan seperti ini. Jadi 60% perumahan. Jadi saya melayani masyarakat yang paling banyak di perumahan. Terus wilayah yang paling ujung juga perkotaan. Jadi sini di tengah-tengah perkotaan. Perkotaan tadi sebelah timur. Yang sebelah barat itu yang di dekat alun-alun itu wilayah barat. Karakter warga macam-macam, sebagian besar kehidupannya mencari, ya mencari rezeki. Jadi seperti apa yang dia katakan tadi, malah bagus nantinya bisa mencari rezeki dengan cara seperti yang utarakan tadi. Jadi terima kasih. Saya juga mengharap mudah-mudahan warga saya juga berkenan untuk menikmati apa acara yang sudah dilaksanakan oleh Pak Anas. Pak Anas ini juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh lingkungan yang setiap saat kita ketemu. Beliaunya juga mandegani dengan donor darahnya. Ini yang paling kompeten donor darah. Tiap 3 bulan sekali atau 12 sekali Pak Anas untuk melaksanakan donor darah. Ibu bapak yang kami hormati, mas-mas, adik-adik yang kami sayangi, memang kemarin Kelurahan Mojorejo sempat berlomba, yaitu lomba kelurahan berhasil. Alhamdulillah semua potensi yang ada di kelurahan saya ajukan, saya tunjukkan kepada tim penilai. Alhamdulillah dapat juara 3 provinsi. Ya, alhamdulillah. Jadi semuanya warga antusias untuk mendukung. Nah, mudah-mudahan dengan embrio ini nantinya masyarakat bisa menikmati selain hiburan, selain kegiatan ataupun nanti cangkruan atau simulasi dan sebagainya di lingkup ini. Memang kalau di tempat penjenengan di Semarang sana
tiap gang di sini mudah-mudahan masih banyak tempat yang longgar, ya masih ada longgar. Jadi tidak usah di jalan, tapi seperti ya tempatnya Pak Anas ini juga bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan nanti warga juga bisa menikmati. Mungkin itu yang kami sampaikan paparan dari wilayah yang kami layani masyarakat. Wilayahnya kalau tidak salah sekitar 37,72 hektar. Jadi mungkin punya nangan-nangan mohon kalau 37,72 hektar itu piro boleh gitu. Jadi yang jelas dinikmati oleh warga saya sekitar 12.600 orang ya. Jadi saya melayani tiap hari yang minta surat ke kelurahan itu hampir 50 atau 60 orang untuk melayani saya saya layani untuk minta surat-surat. Terus saya nyinggung lagi untuk PBB, jadi warga itu antusias untuk membayar pajaknya. Alhamdulillah dari sekian ribu WP sudah sekitar 83% yang sudah membayar ke negara pajaknya yang memang harus wajib. Jadi jumlah baku kira-kira kalau nggak keliru sekitar hampir 400 juta. Jadi maka dari itu saya ucapkan terima kasih pada warga saya yang sudah antusias untuk bayar PBB. Dan mudah-mudahan ini nantinya kegiatan yang diciptakan awal ini embrio dari Joyrana ini mudah-mudahan nanti bisa berkembang dan nanti mudah-mudahan bisa ditiru oleh lingkungan lainnya ataupun mungkin nanti bisa menghais teman-teman kita yang di lain kelurahan untuk masuk ke sini dan akhirnya menjadilah perekonomian kita menjadi maju, masyarakatnya juga bisa menikmati hasil dari jualan dan sebagainya. Sementara ini kalau malam minggu penjadian nanti dari ujung perempatan itu mau ke selatan ya disitulah di lapangan Mojorejo itu perekonomian masalah bagus sekali. Alhamdulillah di sini sudah ada paguyuban Mas Anang namanya yaitu kalau nggak salah Margo Mulyo. Jadi di situ ada bapak ibu pedagang kaki lima kalau di perkotaan singkatan, kalau di sana sudah diadakan lapak-lapak untuk berdagang. Ini favorit untuk Kelurahan Mojorejo yaitu nasi keprut, nasi jotos. Di sini nasi jotos. Kalau di tempat Semarang nggak tahu nasi apa san. Di sini nasi jotos sudah ada yang menyuplai dan akhirnya bisa dinikmati di seluruh kota Madun. Asli dari Mojorejo ada yang berjualan nasi jotos. Ini dikelola oleh paguyuban yaitu Margo Mulyo namanya. Itu di situ di lapangan Mojorejo. Kalaupun nanti penjenengan selesai acara kegiatan ini mau ke lapangan monggo silahkan. Di situ banyak sekali pedagang-pedagang untuk menyediakan makanan, minuman dan sebagainya. Itu Pak Ura mudah-mudahan nanti kalau diperbolehkan oleh beliaunya nanti mudah-mudahan lapak-lapak yang ada di lapangan itu diperbaiki akhirnya juga nyaman, asri, enak gitu. Sementara ini masih dipakai kerudung apa itu terpal. Jadi dilihat itu masih ya itu tadi kumuh sih tadi. Tapi nggak apa-apa. Memang adanya seperti itu. Kemarin sudah diimbau oleh ketua paguyuban untuk warnanya harus sama, tapi nyatanya belum bisa. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Yang jelas saya mohon pada ketua kelompok jaga keamanan dan ketertiban. Di sana juga ada banyak sepeda motor, Karang Taruna juga bikin parkir yang ada di sana dan alhamdulillah sudah tertib, tidak ada yang bergejolak. Bila mana warga saya nanti aman, ayam, tentrem, Pak Urah itu nikmat saja tidur di rumah, tidak usah mikir norno. Tapi kalau masyarakatnya gonjang ganjing, masyarakatnya selalu bentrokan, malah justru saya nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah saya selama 2 tahun melayani di sini, baru 2 tahun mas, melayani di sini tidak ada yang bergejolak. Mohon info, saya Pak Urah ini gonta-ganti wilayah Pak Wanang, bukan di sini aja. Saya sudah menikmati wilayah 5 tempat, mulai dari Demangan,
itu ujung timur, ujung selatan. Di Mojorejo sini, di Madulor, di Nambangan Lor, balik lagi di sini. Jadi sudah 5 tempat kembali lagi di sini Bu Sumiati. Jadi saya sudah merasakan bagaimana orang-orang yang ada di lain wilayah. Jadi maka dari itu saya merasa bersyukur sekali selama saya melayani masyarakat hampir 33 tahun ini. Saya alhamdulillah, saya juga belum pernah di sekretariatan seperti Bu Sumiati. Saya langsung begitu kerja tahun 82 sampai sekarang di pelayanan masyarakat. Ibu bapak yang kami hormati, adik-adikku yang kami sayangi, Mas Anang yang kami cintai, mudah-mudahan nanti tiap ada waktu bisa meluncur lagi di Madiun untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada di Madiun, khususnya di Kelurahan Mojorejo, biar nanti warga yang ada di sekitar Joyoranan ini saya menamakan Joyoranan karena yang sebelah barat itu namanya Jalan Joyoranan, tapi kalau sudah di sebelah timur itu Jalan Margo Bairo. Jadi akhirnya saya matur ke Jalan Joyoranan aja ya, sekretariatan Pak Anas yang ada di Joyoranan. Mungkin sedikit info yang kami sampaikan kepada penjenengan sedoyo, yang intinya saya juga merasa bangga, saya merasa terima kasih ada dukungan kegiatan yang mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengambil positifnya saja, jangan sampai nanti negatif. Tapi kelihatannya anak-anak sekarang itu sudah meninggalkan tradisi-tradisi kuno. Nah, mungkin nantinya kalau di sini ada kegiatan, bagaimana kita sopan santun yang kita pernah diajarkan oleh orang tua itu bisa dikenal lagi atau diperkenalkan lagi pada anak-anak kita. Nyun sewu, kalau di perumahan itu yang namanya nyun sewu tidak ada. Kalau lewat ya lewat saja gitu. Berapa ada Pak Bu, tidak ada, langsung lewat aja. Syukur-syukur malah maaf ini ya, guys, itu di sebelah di depannya loh, itu kan nama nggak bagus ya. Mudah-mudahan kalau nantinya di sini diberi pelajaran yang unggah-ungguh, okay, yang ada di sini, akhirnya nanti anak-anak kita yang tidak tahu nanti bisa tahu bagaimana kita menghargai orang tua. Bukan orang tua dihargai berapa tidak, tapi menghargai orang tua karena kesopanan cara bicara saja mungkin bisa dimanfaatkan, nyun sewu, bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu malah justru anak-anak kita itu pakai bahasa Indonesia, aduh bingung gitu. Wong Jawa malah bahasa Indonesia, itu piye ya gitu. Tapi memang di sekolah tidak ada pelajaran bahasa Jawa, jadi maklum saja. Tapi kalau di lingkup di keluarga, mudah-mudahan bahasa itu bisa terus dilestarikan. Terima kasih. Nyun pamunten Pak Urah agak batuk, ya saking sregepe jadi gluyur terus, akhirnya alhamdulillah watuk tiap malam keliling. Tidak di sini kelilingnya, tapi saya mutar tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita mutar di wilayah kita yang ada di Kelurahan Mojorejo. Jadi Pak Urah itu katanya bukan dilayani tapi melayani. Ya, tapi ya sosok itu marganya dilayani yo. Rono-rono sing nyuwun dari itu. Untuk yang terakhir Pak Anang, ini untuk urusan tadi MCK itu tadi yang buka tadi. Kalau di sini sudah MCK itu sudah dilayani, dibuatkan oleh beliaunya Pak Wali. Saya kemarin baru membuatkan jamban, namanya jamban kalau di sini. Jamban itu untuk tahun 2015 itu 10 jamban. Dia alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah nanti kalau nggak salah Oktober nanti dibuka lagi, tapi bukan jamban tapi RTLH. RTLH itu rumah tidak layak huni, jadi diperbaiki. Nah, maka dari itu nanti berbahagialah warga kita yang ada di Kota Madiun untuk menikmati fasilitas. Tapi ya itu Pak Urah tetap layanan pajak yang bayaran. Kalau nggak mau bayar ya raiso dibangun. Intinya kan seperti itu. Kan imbalannya kan seperti itu. Tapi kalau di kelurahan khususnya di Kota Madiun
tidak ada namanya buat surat itu bayar, tidak ada, gratis, tis. Syukur malah diterling. Ya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Intinya saya mohon maaf pada Mas Anang yang sudah jauh-jauh datang di Madiun untuk melaksanakan kegiatan ini, membuka acara forum atau kegiatan atau cangkruan, yang monggo. Yang penting intinya saya mohon buat yang positif saja, yang negatif jangan dibuat, nanti malah tambah buyang Pak Lurah. Kalau yang negatif ya, yang positif malah senang saya. Akhirnya nanti masyarakat bisa menikmati apa-apa yang disajikan pada kegiatan ini. Demikian akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lurah. Jadi yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, selain gambaran tentang satu wilayah kelurahan yang namanya Mojorejo, yang perlu tanda petik tadi adalah tentang masalah unggah-ungguh. Jadi tadi udah disampaikan, berarti ada PR ketika itu terjadi di masyarakat urban adalah masalah unggah-ungguh. Kebetulan di tempat ini juga sudah hadir Bu Kasih Kebudayaan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun. Tetapi mungkin kita endapkan untuk ini, kita putar dulu filmnya untuk lebih gayengnya, nanti kita ngobrol. Tentu aja PR yang tadi kita tidak ada bahasa Jawa juga mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Kasih Kebudayaan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pergerakannya seperti apa sih untuk yang di Madiun nanti? Baik, supaya kita tahu gambaran apa yang ada di Semarang, kita putarkan dulu kinerja teman-teman Gerobak Histeria yang ada di Semarang. Saya mau minta tolong Mas Anang tapi nggak enak hati ya. Nggak enak hati karena ini menggunakan Windows. Yang datang, memang penginapan sudah disiapkan. Ah iya, kebetulan tadi sempat kita melihat banyak wajah dari teman-teman perwakilan komunitas. Ini Mas Anang dari komunitas pengguna Linux Madiun. Terus ada Mas Cecep dan Mas Eka dari Rumah Cinta Indonesia. Mas Bayu dari Madiun Membaca yang biasa pergi ngelapak di alun-alun, buka perpustakaan koper di sana. Juga ada Mas Andian dari komunitas Debuku, juga KI Magetan. Ada juga Mas Jacob Julian, dia dari Majelis Sastra Madiun. Jadi tulisannya sudah banyak masuk di koran Tempo, Kompas, dan Jawa Pos. Jadi buat teman-teman yang mau menitipkan ide-idenya yang agak liar bisa hubungi Mas Jacob. Dan masih banyak lagi teman-teman komunitas lain yang juga ada di sini. Ada teman-teman Kubu Hama, komunitas burung hantu.
kebetulan kalau teman-teman Kubu Hama setiap pertemuan siang hari diundang oleh jaringan fosil jengkol, dia biasanya tidak bawa peliharaannya siang hari. Katanya kalau dibawa di siang hari bisa kena katarak. Jadi kebetulan kita berkegiatan malam hari dan kita akhirnya mengikuti ritmenya teman-teman komunitas Kubu Hama. Bagaimana Mas Anang? Sulit ya menggunakan Windows? Itulah canggihnya Windows Mas. Jadi gak familiar digawe masakan deh. Sekarang di Semarang ya. Kalau ada orang dan Pak. Terus kan memang dia kan rakyat jangan jurusan tiap kalau saya ngerti loh Pak, kalau itu dosen orang swasta. Siapa orang mahasiswa tahu. Orang luar nggak tahu lah itu. Ketak ya ini aja pakai yang agak jelek resolusinya. Nah, yang di luar ini. Nah, ini. Saya ngajarin pengguna ini memang enak kok. Bahaya Mas kalau belum selesai dicabut itu. Ini. Iya. Sebagai salah satu sentra pemasok dan bersama tak pernah berhenti. Sebagai variasi